Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat kepada Pak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan tidak lupa juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini yang bertemakan tentang business plan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu ada Dodi Darmawan, kemudian ada Salma Nufa Amalin, kemudian ada Retna Maharani, kemudian ada Reni, kemudian ada Novita, dan kemudian ada saya sendiri Devi Agustina, dan yang terakhir yaitu ada Erlin Rahesta Mukti. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Untuk materi bisa dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan. Menurut David Habanga JR, tahun 1995, dinyatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak membuat perencanaan sebenarnya merencanakan sebuah kegagalan. Dikarenakan, sedangkan pemilik perusahaan yang mengkaji semua strateginya menggunakan informasi untuk menguji kebenaran pendapatannya dan pandai mengenali kekurangan-kekurangan dirinya merupakan pengusaha yang tidak mengalami kegagalan. Maksudnya, dalam suatu bisnis telah disusun sebuah tujuan, sehingga bisnis tersebut perlu disusun bisnis plan. Karena dalam penyusunan bisnis plan merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang didirikan. Dikarenakan dalam membangun sebuah usaha perlu dibuat perencanaan karena bisnis plan sendiri bertujuan untuk menyatakan bahwa pemilik usaha atau pengusaha tersebut merupakan pemilik usaha yang inisiatif. Kemudian dengan dibikinnya bisnis plan akan dapat mengatur dan membentuk koneksi dengan pengusaha lain. Kemudian untuk menarik orang-orang potensial atau pengusaha lain untuk bekerja sama. Dan dalam membuat suatu bisnis dengan bisnis plan yang sangat terencana akan menjamin fokus serta tujuan yang telah ditentukan dari awal oleh suatu perusahaan tersebut. Pengertian business plan. Business plan menurut Baygrave 1994 merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Bagi sebuah business plan yang akan mengoperasikan sebuah pabrik tentu akan mencantumkan secara jelas dan rinci informasi menyangkut lokasi pabrik, proses produksi, masalah bahan baku, masalah mesin dan perlengkapan, masalah karyawan yang terlatih, masalah tempat, dan hal lain-lain yang diperlukan untuk menunjang pabrik. Business plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang akan dikehendaki. Definisinya, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu isi dari sebuah business plan. Yang pertama ada cover, yang kedua ringkasan eksekutif sejarah, yang ketiga ada deskripsi tentang bisnis, yang keempat ada deskripsi tentang pasar, yang kelima deskripsi tentang produk, yang keenam susunan pengurus dan kepemilikan, yang ketujuh objektif dan goals, yang kedelapan gambaran keuangan, yang kesembilan lampiran. Selanjutnya, business plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan di kemudian hari karena yang pertama, tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal. Pengusaha kurang memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis. Selanjutnya, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnis sendiri. Yang terakhir yaitu konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha tersebut. Mengapa perlu disusun bisnis plan? Bisnis plan perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Rencana harus dibuat setidaknya secara tertulis sebelum mulai membuka usaha baru. Tujuan menyusun bisnis plan yaitu
Yang pertama menyatakan bahwa pengusaha merupakan pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Dan yang kedua, mengatur serta membentuk koneksi dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Ketiga, bisnis plan dapat menarik orang-orang yang potensial dan bergabung bekerja sama dengan pemilik usaha. Keempat, bisnis plan berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, bisnis plan bertujuan untuk menjamin fokus tujuan dan arah dari personil yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kerangka rencana usaha. Rencana usaha yang akan disusun memuat beberapa pokok pikiran perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Pemilik nama harus dipikir dengan baik karena akan berjangka panjang. Nama yang diberikan harus mementingkan prospek masa depan, tidak hanya berorientasi pada faktor-faktor yang sedang hangat masa kini atau sedang tren. Nama atau merek usaha yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendek dan sederhana, mudah dieja dan mudah diingat, enak dibaca, dan tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, berhubungan dengan barang dagangan, apabila diekspor mudah dibaca oleh orang luar negeri, tidak menyinggung perasaan kelompok atau tidak negatif, dan memberi sugesti kepada pengguna produk tersebut. Yang kedua, lokasi perusahaan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi yaitu backward linkage dan forward linkage. Backward linkage atau pertalian ke belakang merupakan bagaimana sumber daya yang akan digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan suasana. Sedangkan forward linkage atau pertalian ke depan merupakan daerah pemasaran hasil produksi. Yang ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Pemilik usaha tertarik dengan suatu komoditi karena memperoleh informasi dari lingkungan atau memiliki pengalaman dengan komoditi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih komoditi adalah sebagai berikut, yaitu membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis hasil usaha tertentu, baik merupakan barang ataupun jasa. Teridentifikasi kebutuhan tersembunyi masyarakat akan suatu barang atau jasa tertentu. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Yang keempat, konsumen yang dituju. Prospek konsumen berdasarkan atas bentuk usaha dan jenisnya. Apabila jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri tertentu, jangkauan konsumen yang akan dituju lebih jauh dengan usaha bentuk pertokoan. Yang kelima, pasar yang akan dimasuki. Perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau perlindungan pasar. Yang keenam, partner yang akan diajak kerjasama. Partnership merupakan suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dalam mencapai keuntungan. Bentuk partnership juga dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada suatu usaha perseorangan. Jenis partnership ada dua, yaitu general partner dan limited partner. General partner merupakan seluruh anggota ikut aktif mengoperasikan bisnis dan sama-sama bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang tidak terbatas atau utang bisnis. Sedangkan limited partner merupakan tidak mempunyai suara dalam mengoperasikan perusahaan sehari-hari, tetapi berhak atas laba yang pembagiannya ditetapkan bersama. Yang ketujuh, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Memilih personil yang jujur dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengawasan. Sebaiknya pemantauan yang dilakukan tidak menimbulkan kecurigaan dari personil yang dipantau, sehingga keharmonisan kerjasama tetap terpelihara. Yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan tersedia. Pada umumnya, modal yang tersedia untuk membuka suatu usaha sangat kecil atau minim. Modal utamanya yaitu semangat dan kejujuran. Meskipun demikian, banyak wirausaha mampu mengumpulkan modal dari tabungan, menjual harta, atau pinjaman dari keluarga. Apabila modalnya sangat kecil, bisa dijalankan kerjasama dengan partner. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal yang harus ditulis. Yang kesembilan, peralatan perusahaan yang disediakan.
Peralatan yang disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestise. Yang ke-10, penyebaran promosi. Usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu merencanakan akan dipromosikan atau tidak. Apabila akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media, keunggulan yang akan diperlihatkan, kualitas prima, lokasi strategis, dan sebagainya. Dengan adanya promosi atau produk jasa, akan dikenal oleh masyarakat dan dapat menarik perhatian konsumen. Elemen-elemen promosi yang dapat digunakan yaitu iklan, tenaga kerja, hadiah, obral, serta memberikan informasi. Bentuk formal rencana bisnis. Tidak ada aturan baku dalam bentuk rencana bisnis, tetapi pada umumnya rencana bisnis memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman depan. Biasanya tercantum nama dan alamat perusahaan serta orang yang bertanggung jawab dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua adalah daftar isi. Yang ketiga adalah rangkuman eksekutif yang merupakan inti dari perencanaan bisnis berupa ulasan dari keseluruhan. Yang keempat adalah penjelasan tentang perusahaan. Hal ini berkaitan dengan strategi perusahaan dan tim manajemen dalam mengelola perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pemasaran, kaitannya dengan pasar yang dituju, serta berapa besar potensi pasar dan berbagai strategi, serta ramalan tentang perkiraan konsumen di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam adalah barang dan jasa yang dihasilkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan keistimewaan yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh adalah usaha meningkatkan penjualan. Petani, promosi yang digunakan, penjual yang digunakan, atau perwakilan penjual yang perlu diangkat di berbagai daerah. Yang kedelapan adalah permodalan. Kaitannya dengan rencana permodalan dan proyeksi permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Kemudian yang ke-9 adalah appendix atau lampiran. Keterangan yang diperlukan untuk melengkapi rencana bisnis seperti akte pendirian perusahaan, SIUP, sertifikat tanah, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah daftar isi rencana bisnis. Biasanya susunan lebih rinci terkait rencana bisnis dan penggunaannya sangat bergantung pada bentuk dan besar bisnis yang Contoh dilakukan. bisnis plan. A. Latar belakang berisi tentang pendirian perusahaan, keadaan persaingan, peluang usaha, fasilitas usaha, beserta prospek usaha ke depannya. B. Identitas pemilik. Berisi informasi umum mengenai pendiri perusahaan, beserta pendidikan dan kursus yang mendukung. C. Data perusahaan berisi tentang nama perusahaan, lokasi perusahaan, data perusahaan, nomor perusahaan maupun email atau fax, bidang perusahaan, bentuk badan usaha, bank, dan susunan anggota. Lalu D. Aspek produksi berisi jenis dan jumlah mesin yang digunakan, kapasitas produksi, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber bahan baku. Jika untuk pertokoan, maka dijelaskan barang yang dijual, sumber barang, dan cara pembelian. E. Aspek pemasaran berisi sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, sasaran konsumen, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, dan keuntungan rata-rata dari penjualan. F. Berisi biaya rata-rata per bulan untuk bahan baku, bahan penolong, gaji, biaya umum, alat tulis kantor, bunga, pajak, dan lain-lain. Jika untuk tempat usaha baru, cantumkan modal investasi untuk bangunan, sewa tempat, pembelian mesin, dan perlengkapan. Kemudian dilampirkan neraca aktiva dan pasiva. Dijelaskan juga laporan laba rugi. Jika perusahaan mengajukan kredit ke bank, maka akan ada beberapa persyaratan seperti cash flow per bulan, kemudian juga diminta rencana pengembalian pinjaman. Kelompok kami mengambil studi case usaha catering. Pada saat ini, banyak orang ingin membuat acara secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun lebih mahal. Dari pemikiran ini, muncullah ide bisnis catering. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana cara menggait order. Kita juga harus bisa menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kita dalam bersaing dengan lawan, baik dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas. Untuk itu, harus dibuat perencanaan yang dilihat dari beberapa aspek seperti aspek produksi, pemasaran, dan keuangan.
Baik, dapat kita tarik kesimpulan pada materi kali ini, agar perusahaan itu berjalan pada jalan yang benar, maka seseorang wirausaha itu harus menyusun bisnis plan. Jadi dengan adanya bisnis plan ini, itu membuat perusahaan agar tetap kreatif dan berkonsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, bisnis plan itu menjadi alat untuk mencari dana agar berhasil dalam bisnis dan menjadi alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Selanjutnya, dengan adanya bisnis plan ini membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis. Selanjutnya dapat kita gunakan untuk mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan. Kemudian untuk membuat promosi sehingga lebih efektif dan juga membuat pengawasan lebih mudah dalam mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.